al-karam waz-zuhud wal wara'. Karam, dermawan, gemar bersedekah. Ayat hadis tentang sedekah amatlah banyak. Andai kata tidak ada ayat atau hadis yang menerangkan keutamaan bagi kita tentang keutamaan sedekah, kecuali fakta yang kita rasakan dari sedekah, maka sesungguhnya itu sudah cukup untuk memotivasi kita bersedekah. Andai kata nggak ada ayat dan hadis yang menerangkan keutamaan sedekah, kecuali fakta yang kita rasakan di balik sedekah, maka sebenarnya itu sudah cukup untuk memotivasi kita bersedekah. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, orang kafir pun dia menyadari kemanfaatan sedekah, sebab bertambah harta dan sebab hilangnya penyakit. Itu orang kafir meyakini itu, sehingga mereka gemar bersedekah. Makanya tidak jarang antum melihat ada Cina bersedekah untuk anak yatim. Ada Cina, saya disebutkan oleh sahabat saya di Jakarta kemarin, bahwa ada seorang Cina yang sangat kaya di Indonesia ini, saya nggak mau menyebutkan namanya, dan dia belum masuk Islam. Di rumahnya ada mobil mewah 25 mobil, dari BMW, Mercy dan yang lain-lainnya, 25 mobil. Dia gemar memberangkatkan orang haji, gemar memberangkatkan orang umroh, gemar bangun masjid. Benar apa yang disebutkan oleh Imam Nuqaim tadi. Bahkan ya, di Aceh itu ada Cina belum masuk Islam. Dia datang suatu pesantren, ngasih sedekah dan minta untuk didoakan. Nah, yang didoakan ini dia keliru, ya kan? Karena sebanyak apapun orang berdoa untuk dia, nggak akan dikabulkan oleh Allah. Karena Allah berfirman, "Wa ma mana man tuqbala nafaqatihim illa annahum kafaru billah." Sedekah mereka itu nggak akan pernah diterima oleh Allah karena mereka masih kufur. Artinya di sisi Allah tidak bernilai pahala. Kebaikan akhirat nggak akan dia peroleh, tapi kebaikan dunia dia peroleh. Bertambah hartanya, sembuh penyakitnya. Itu orang kafir yang meyakininya. Nah, andai kata kita tidak mendengar ayat dan hadis yang menerangkan keutamaan sedekah yang begitu banyak, kecuali fakta yang kita dapatkan di balik sedekah, sebenarnya itu sudah cukup sebagai motivator bagi kita untuk banyak bersedekah. Apalagi ayat dan hadis yang menerangkan keutamaan sedekah amat banyak. Di antaranya ayat Allah dalam surat Al-Baqarah. Allah berfirman, "Alladzina yunfiquna amwalan fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha', Allahu wasi'un 'alim." Dan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah. Di jalan Allah. Karena ada sebagian manusia gemar berinfak tetapi di jalan syaitan. Sebagian manusia mampu siap mengeluarkan harta mereka yang cukup banyak untuk ritual-ritual syirik jamaah. Sebagian mereka siap mengeluarkan harta yang cukup banyak untuk acara bid'ah. Sebagian mereka siap mengeluarkan harta mereka yang cukup banyak untuk acara maksiat. Maka jangan sampai seorang yang sudah mendapatkan hidayah tauhid, hidayah sunnah, tidak siap mengeluarkan hartanya untuk tauhid, untuk sunnah, dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata Allah, orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah itu seperti seorang yang melemparkan sebuah benih, satu biji benih, ya, benih, ya, bibit. Kemudian dari satu benih ini tumbuh sebuah pohon yang memiliki 7 cabang. Di setiap satu cabangnya ada 100 buah. Berarti semuanya ada berapa buah? 700. Belum lagi kata Nabi, ila adha'afin katsirah. Terkadang sebuah kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah bukan sekedar 700 kali lipat, tetapi berlipat-lipat yang tak terhingga lagi. Karena Allah menyatakan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah bisa melipat gandakan lebih dari itu kepada siapa yang dia kehendaki. Semakin dia ikhlas, semakin berlipat balasan Allah. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Dan Nabi bersabda, la yang wa ma naqasa malu 'abdin min shadaqah. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Harta nggak akan pernah berkurang dengan sedekah. 100.000 kita ambil 50, nampaknya berkurang, Allah tambah dari sisi lain.
ya, bertambah rupanya di sisi lain puluhan juta, ratusan juta, bahkan mungkin miliaran. Atau sembuh penyakit jantungnya yang akan dioperasi, yang akan menghabiskan biaya mungkin 200-300 juta, rupanya nggak jadi operasi, sehingga rumah yang rencana mau dijual nggak jadi dia jual sebab 50.000 uang yang dia sedekahkan. Mana qasumalun min sadaqah, harta nggak akan pernah berkurang karena sedekah.